pada pembahasan kita kali ini kita tuh akan membahas tentang model, strategi, metode sekolah dasar, ada PJBL, inquiry, kooperatif, discovery, learning, dan diferensiasi. Pembedaan ini tuh berbasis konteks, maksudnya mana yang lebih cocok digunakan gitu. Terus model atau strategi atau metode sendiri itu tuh merupakan cara atau pendekatan yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif. Berarti model, strategi, dan metode itu sama bisa dibilang sama. Tapi di beberapa pembelajaran kita dengan siapa namanya Eko itu model dengan metode itu beda. Sama dia beda. Apa beda antara model, strategi, dan metode? Serius. Nah, perbedaannya sendiri itu tuh sebenarnya ketiganya itu tuh memiliki fungsi yang berbeda, tapi itu tuh saling berkaitan pastinya. Nah, model sendiri itu adalah kerangka atau pola belajar yang menggambarkan seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Maksudnya kayak penyusunnya gitu ya kan? Ya. Penyusunnya gitu. Model menjadi gambaran umum bagaimana kegiatan belajar akan berlangsung. Nah, ciri-cirinya model sendiri itu tuh pastinya memiliki langkah-langkah. Karena tadi saya bilang bahwa ini itu kerangka. Maksudnya ada langkah-langkahnya juga. Langkah-langkah pembelajarannya itu jelas atau sintaks, terus menjadi pedoman utama dalam proses belajar. Nah, biasanya tuh ya itu mencakup strategi dan metode. Beda, berarti ini yang ini tuh langkah-langkahnya. Terus di dalamnya tadi, di dalam dari model tadi ada strategi dan metodenya dan teknik di dalamnya. Nah, contoh model itu ada PJBL atau Project Based Learning, Discovery Learning, Inquiry Learning. Nanti kita jelaskan lagi yang ini. Tapi kita bahas dulu tentang pengertian dari model, metode, dan strategi. Nah, berarti model itu sendiri itu tuh adalah rancangan dalam pembelajaran. Berarti model pembelajaran sama dengan indikasi model dalam apa kita bikin kemarin rancangan modul kan? Modul. Terus ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu adalah rencana atau cara. Nah, tadi itu tuh adalah struktur langkah-langkah, sedangkan ini tuh rencana apa yang kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Strategi ini tuh sendiri tuh lebih fokusnya tentang bagaimana cara mengatur kegiatan. Jadi kayak misalnya dalam satu pembelajaran, kegiatan apa yang bakal kita masukkan, rencana apa yang bakal kita masukkan dalam sebuah pembelajaran agar pembelajaran itu berjalan lancar, efektif, baik gitu. Seperti bisa jadi kita membuat siswa itu belajar kelompok atau presentasi. Bisa jadi kita mengajak siswa itu keluar belajar di luar gitu. Atau juga camping gitu. Nah, contohnya tuh ada strategi pembelajaran kooperatif, aktif, kontekstual, dan berbasis masalah. Nah, yang aktif tuh tentunya biasanya tuh presentasi kayak sesuatu diajak berpikir kritis. Terus yang kooperatif tuh dia tuh bisa jadi ngikut sesuai dengan apa itu struktur dari pembelajaran kita. Misalnya siswa tuh diarahkan untuk ini, mereka tuh ikut, itu kooperatif sebenarnya. Terus juga berbasis masalah, berarti itu based learning. Based learning. Nah, strategi itu dapat dikatakan sebagai rencana pendekatan untuk menjalankan model tadi. Nah, ini rencana pendekatan apa yang kita gunakan untuk merencanakan model. Terus ada metode. Nah, metode adalah cara atau teknik yang digunakan guru secara langsung saat mengajar untuk menyampaikan materi kepada siswa. Itu biasanya tuh berupa kegiatan yang dipakai guru. Kalau tadi strategi itu adalah cara yang dipakai kan, kayak apa gitu, aktif, apa gimana. Sedangkan metode itu cara yang digunakan guru. Nah, kalau dulu tuh
namanya metode ceramah. Pastinya udah tahu kan ceramah itu gimana. Guru tuh sebagai single aktor di mana guru menyampaikan, nggak ada kontribusi mendapatkan kontribusi dari murid-murid lainnya gitu kan. Emang fokus ke guru yang menyampaikan materi. Jadi siswa tuh cukup melihat bagaimana penjelasan dari guru. Terus ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini nih bisa kita buat kelompok kecil ataupun di dalam kelas itu dibagi beberapa kelompok. Terus mereka disuruh berdiskusi tentang satu hal dan nantinya akan dilakukan presentasi untuk menyampaikan hasil diskusinya tersebut. Ini juga terjadi di kita kuliah ya, diskusi. Oke. Terus tanya jawab pastinya kayak guru tuh memberi setelah penjelasan, biasanya setelah penjelasan atau metode ceramah tadi, guru tuh memberikan tanya jawab bentuk umpan balik gitu, kayak tanya jawab kayak kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan misalnya siklus air. Terus ada metode demonstrasi, terus eksperimen tuh biasanya percobaan gitu, bisa berupa kayak bikin toge, ya kan? Waktu SD kita sudah bikin toge kan, atau eksperimen. Menurut kalian yang bikin ekoprint tuh eksperimen atau bukan? Eksperimen ya, ekoprint. Terus metode penguasaan. Perbedaannya tuh secara praktisnya. Kalau model tuh dia tuh kerangka, pengertiannya tuh dia tuh kerangka atau pola pembelajaran. Sedangkan strategi itu rencana atau pendekatan. Sedangkan metode itu cara yang digunakan guru. Terus tingkatannya tuh kalau model tuh paling luas, strategi menengah. Nah, sedangkan metode itu lebih spesifik. Terus fungsinya tuh kalau model itu mengatur alur pembelajaran dari awal sampai akhir, sedangkan strategi itu mengatur cara mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan metode itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya tuh model itu ada PJBL, inquiry, discovery, sedangkan strategi ada kooperatif, kontekstual. Nah, metode itu ada ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan ini adalah pengertian dari model, strategi, dan metode. Sedangkan kita tuh fokusnya lebih ke model, strategi, metode itu ada PJBL, inquiry, kooperatif, discovery, dan diferensiasi. Nah, ada yang mau lanjut? Iya. Dan langsung ya. Apa PJBL be? Belum PJBL. Dan aman. Ini apa? PJBL. Dari ujung ke sini. Dari sini ke sini. Tidak nyambung lah dari sini ke sini. Ya tidak nyambung. Karena ya yang baca. Baca selain itu bilang. Fokus kita tuh kan pada PJBL, inquiry, kooperatif, discovery, sama diferensiasi. Nah, mungkin Ulia mau menjelaskan tentang PJBL, apa tuh PJBL menurut Ulia, ataupun yang Ulia tahu gitu. Nah, PJBL tuh apa gitu? Jadi PJBL itu tadi kan project based learning. Jadi model pembelajaran itu biasanya menekankan pada kegiatan membuat proyek untuk menyelesaikan suatu masalah atau juga menghasilkan suatu produk. Nah, jadi dalam PJBL ini siswa bekerja secara aktif mulai dari merencanakan, mengerjakan hingga juga mempresentasikan hasil proyeknya. Jadi model ini dapat melatih kreativitas, kerjasama, dan juga kemampuan berpikir kritis siswa. Nah tuh PJBL tersendiri ini biasanya bakal yang paling jarang dipilih oleh guru karena ini membutuhkan waktu dan juga membutuhkan waktu yang lama nggak sih? Iya. Membutuhkan waktu dan effort lebih gitu. Jadi ini tuh biasanya paling jarang digunakan di antara model yang lain. Ciri-cirinya dari PJBL apa ciri-cirinya gitu dari PJBL langkah-langkah boleh contohnya gitu, contohnya tuh bisa membuat poster tentang lingkungan
atau membuat mini taman di halaman sekolah. Butuh effort, butuh modal. Kata aku sih PJBL itu butuh effort, butuh modal. Ya, jadi kan ciri-cirinya tadi yaitu yang pertama berpusat pada siswa. Jadi dalam PJBL ini siswa itu menjadi pusat kegiatan pembelajaran. Jadi siswa sendiri yang aktif mencari informasi, merencanakan dan juga menyelesaikan proyek. Sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator atau juga pembimbing. Nah, terus yang kedua berbasis proyek atau produk. Seperti yang tadi, pembelajaran itu dilakukan melalui pengerjaan proyek yang menghasilkan suatu karya atau produk nyata seperti laporan, poster, model atau karya lainnya. Nah, terus yang ketiga itu PJBL ini berkaitan dengan masalah nyata. Proyek yang dikerjakan itu biasanya berkaitan dengan masalah atau situasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Terus melibatkan proses penyelidikan. Jadi siswa melakukan kegiatan seperti mengamati, mencari informasi, dan juga mengumpulkan data serta menganalisis untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, proyek yang diberikan. Terus mendorong kerjasama. Jadi PJBL itu sering dilakukan dalam kelompok, sehingga siswa dapat bekerja sama, berdiskusi dan juga saling membantu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Terus yang keenam, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi proyek biasanya dikerjakan dalam beberapa tahap dan membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan pembelajaran biasa. Seperti kita bilang tadi kan, itu memerlukan waktu yang lama. Terus yang terakhir, mengembangkan berbagai keterampilan. Jadi PJBL tidak hanya menekankan pada pengetahuan, tapi juga mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan juga memecahkan masalah. Nah, aku baru ingat kalau ekoprint tadi itu tuh maksudnya ke PJBL karena itu ada produk hasilnya gitu. Jadi itu tuh masuk ke PJBL. Aja lu. Nih, kelebihannya boleh. Nah, kelebihan dari PJBL itu pastinya melatih kreativitas. Kenapa melatih kreativitas? Karena saat melakukan tadi tuh apa namanya, melakukan kegiatan, kita tuh pastinya kreatif, dituntut untuk kreatif. Bukan hanya sekedar mendengarkan penjelasan ataupun fokusnya cuman ke apa namanya, pada materi aja. Sedangkan PJBL itu lebih ke koordinasi. Biasanya PJBL itu dilakukan per kelompok, membuat produk itu per kelompok. Jadi emang betul-betul mengasah kreativitas kita. Kayak contohnya membuat poster tadi kan. Pastinya kita harus memikirkan bagaimana itu bentuk poster yang bagus. Misalnya bagaimana itu kesesuaian dengan tema. Pastinya kalau bikin poster ada tema yang ditentukan sendiri. Bisa jadi kayak lingkungan. Jadi kayak nanti dalam poster tuh mau ditambahin apa gitu. Jadi kayak ada sampah, ada bentuk bumi, ada bumi setengah rusak setengah bagus gitu kan. Jadi itu tuh betul-betul melatih kreativitas siswa murid tadi. Terus yang kedua adalah mengembangkan kerjasama. Nah, seperti yang saya bilang, kebanyakan PJBL itu tuh berkelompok. Mestinya mereka itu berkolaborasi dengan kawannya. Apabila mereka tuh kelas aja kurang bisa berkolaborasi dengan baik, bisa jadi mereka tuh bakal kayak salah paham atau apa yang bakal menghambat proses belajar mereka tadi dalam PJBL gitu. Fokusnya ini menyelesaikan tugas. Iya, dalam menyelesaikan tugasnya. Terus menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, pastinya seperti yang dibilang dia tadi kan menjelaskan tentang ada poster. Contohnya poster. Nah, poster tuh kan biasanya tuh temanya tuh kayak buat lingkungan yang sehat sekitar gitu. Bisa jadi kayak bentuk bumi atau apa kan, itu masih lingkungan kita kan ya. Nah, selanjutnya ada pembelajaran inquiry. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan tentang inquiry? Nah, ternyata kita dari PJBL. Jadi kita sekarang ke inquiry. Nah, inquiry itu adalah model pembelajaran yang dimana itu menekankan pada proses mencari dan menemukan pengetahuan
pengetahuan secara mandiri. Nah, tadi kan kalau PJBL itu berfokus ke proyek. Kalau inquiry ini mereka tuh mencari pengetahuan itu sendiri gitu, menemukan jawaban secara sendiri, secara mandiri melalui kegiatan. Nah, kegiatan misalnya kayak pengamatan, pendidikan gitu. Nah, dalam pembelajaran inquiry ini siswa itu tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka juga didorong untuk bertanya, mengamati, mengumpulkan data, nah, atau seperti yang sering kita bahas itu HOTS ya kan, Iya, betul. berpikir secara kritis. Nah, berdasar dan menarik kesimpulan juga dari hasil yang mereka amati itu. Nah, terus laporan kesimpulannya itu ya berbentuk apa namanya kesimpulan dan menghasilkan data gitu, menghasilkan data. Nah, terus kan pada model ini kalau di PJBL tadi kan PJBL tadi tapi mau nanya apa sih bedanya itu dengan best learning? Bahkan kayak bertanya atau dari masalah gitu. Nah, best learning itu juga dari masalah gitu gak sih? cuman bedanya itu kan best learning ini kan ke gimana ya bilangnya? Mereka tuh kan ke proyek. Oh iya, Kalau inquiry ini dia ke best learning. penyelidikan, mengamati data. Kalau menurut aku apa bedanya? Karena best learning tuh emang betul-betul dari masalah. Iya. Dikasih kasus gitu kan. Sedangkan ini cuma kayak sekedar menanya. Terus tadi kan kalau PJBL itu kan dia kan berpusat pada siswa juga. Kalau inquiry ini enggak. Jadi guru itu berperan juga menjadi fasilitatornya atau pembimbing mereka untuk membantu mereka mengarahkan cara proses belajarnya itu. Nah, guru itu juga memberikan masalah atau pertanyaan yang menantang. Nah, kemudian itulah tadi yang kita bilang harus berpikir secara kritis karena siswa itu juga harus mencoba mencari jawabannya gitu untuk melakukan berbagai kegiatan baik itu diskusi, observasi, eksperimen kayak gitu. Dan siswa itu juga dengan cara ini siswa itu bisa memahami konsep itu lebih dalam karena mereka kan menemukan jawaban itu sendiri Ya. walaupun dengan bantuan guru kayak gitu. Tapi kan mereka juga berusaha untuk menemukan jawabannya sendiri kayak gitu. Nah, ciri-ciri inquiry ini yang pertama itu sama seperti PJBL itu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua itu siswa itu lebih aktif mencari dan menemukan pengetahuannya sendiri. Nah, pembelajaran itu dimulai dari pertanyaan atau masalah dengan inquiry dan melibatkan proses berpikir kritis mereka seperti yang saya jelaskan tadi. Dan guru itu ya seperti yang awalnya itu sebagai pembimbing atau fasilitator mereka. Terus ada contohnya itu seperti pada pembelajaran IPA. Kita juga sering nggak sih kemarin kalau guru kita itu pembelajaran IPA menyuruh kita mengamati pertumbuhan kacang hijau menjadi toge. Iya betul. Nah, seperti itu dia. Jadi kan guru kita kemarin kan meminta kita untuk mengamati tanaman itu. Tanaman yang kita tanam di dalam apa ya? Cup lah itu. Iya, Terus kita kapas ya. Itu bisa temu di mana aja. Jadi kan itu kita menarik kesimpulan sendiri kan disuruh oleh guru kita. Nah, jadi kita itu kayak dari pengamatan tersebut kita itu sudah menyimpulkan kayak gitu kalau kacang hijau itu bisa berubah menjadi toge dengan pertumbuhan yang kita lakukan kayak gitu. Jadi inquiry ini membantu siswa itu lebih aktif, kritis dan juga mandiri dalam belajar mereka karena mereka kan memahami pembelajaran itu secara langsung kayak gitu. Namun ada kelebihan dan kekurangan dari inquiry ya. Kelebihan apa namanya sih? Kelebihan dari inquiry itu ya seperti yang kita bahas tadi itu meningkatkan keaktifan siswa. Nah, terus juga melatih mereka berpikir kritis, membuat pembelajaran mereka itu lebih bermakna dan mengembangkan rasa ingin tahu mereka kayak gitu dan juga melatih kemandiriannya. Namun ada juga kekurangannya yang dimana sama seperti PJBL itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kan ini berbasis pengamatan langsung kan. Karena nggak semua siswa tuh paham. Cara kerjanya tuh nggak paham gitu. Ya, nah yang kedua itu tidak semua siswa itu mudah mengikutinya kayak gitu. Seperti yang kita ketahui kan batas pemikiran orang tuh berbeda-beda. Jadi kan ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang. Jadi kan tidak semuanya kayak gitu. Dan kan
Ada yang cepat lambat ya lambat ya, ada yang lambat, ada yang cepat gitu, ada yang sedang. Nah, menurut aku salah satu yang jadi permasalahannya tuh dia bisa, kata Ibrahim tadi, dia tuh bisa berpikir bagus, pemahamannya tuh bagus, tapi dia pemalu. Iya. Nah, itu biasanya juga menjadi kendala. Jadi kayak dia tuh tidak berani untuk bertanya sama sekali gitu. Terus kan gurunya juga pasti dong ada masalah dalam guru. Ya. Karena kesiapan guru itu seperti yang kita ketahui kan setiap sekolah itu beda-beda. Kayak misalnya seperti sekolah di sini aja lah yang sudah sering kita observasi itu kan kesiapan guru itu dalam mengajar itu pasti berbeda-beda. Atau keterampilan guru itu dalam mengajar itu pasti berbeda-beda. Nah itu pun bisa menjadi kekurangan dari inquiry ini kan tadi seperti yang kita jelaskan itu kan guru itu menjadi fasilitator atau pembimbing mereka. Nah kekurangannya tuh kalau guru itu tidak bisa sama aja dong. Betul. Pembelajaran itu tidak berhasil. Tapi kalau menurut aku ini kan inquiry kan. Inquiry itu jarang juga dipakai, lumayan jarang dipakai. Nah, kalau misalnya emang kayak cuman separuh dari kelas siswa itu yang bisa memakai model atau metode strategi ini nih, inquiry. Menurut aku mending gak usah dipakai. Nah, kan di materi kan juga dijelaskan bahwa pemilihannya tuh sesuai konteks. Bisa jadi kayak kalau kita memang betul-betul mau kayak semuanya itu ikut andil, kita cari yang lebih cocok. Apa yang lebih cocok metode atau strateginya yang digunakan. Nah, yang terakhir itu ya ini yang sering kita bahas sih. Pasti sarana mereka atau sumber belajar mereka dalam sekolah dan juga pengelolaan kelas yang sulit. Seperti yang kita ketahui kan banyak siswa yang rasa nggak bisa dibilang karena pengaruh dari luar juga. gitu. Jadi itu juga menjadi kekurangan dalam melaksanakan pembelajaran secara individu. Menurut sih itu. Sarana dan prasarananya tuh juga penting banget untuk menunjang pembelajaran. Kenapa? Karena kita ada beberapa kali observasi di SD kan. Ada yang SD-nya yang betul-betul sekolah dasarnya itu yang betul-betul kayak melengkapi semua sarana dan prasarananya. Mulai dari lingkungannya memadai, terus lingkungannya bagus. Ada juga yang kayak seadanya. Bahkan untuk tanaman di depan SD aja yang sebenarnya itu tuh penting karena itu tuh juga bisa dibikin pembelajaran nggak sih itu sebagai materi pembelajaran. Nah itu pun tidak ada. Di kelas pun masih kayak lumayan kacau. Ya bukan kacau sih, nggak boleh nyebut kacau. Tapi kayak kursi berantakan betul. Jadi kayak kurang memicu semangat siswa jadinya, ya kan? Karena kita tuh kalau misalnya mau belajar atau mau ngapain aja nih, nggak usah belajar, mau ngapain aja kita pastinya harus kalau misalnya lingkungannya bagus, tempatnya bagus, pasti kayak mood kita tuh naik, ya kan? Kayak nyaman, ya betul, nyaman, betul nyaman. Jadi kayak itu tuh betul-betul menambah motivasi kita untuk belajar gitu. Sarana dan prasarananya tadi, selain dari model-model tadi. Udah. Terus ada masih ada. Kalau tidak udah selesai. Yang inquiry udah. Terus ada kooperatif. Nah, selanjutnya itu adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, cooperative learning ini adalah model pembelajaran yang mendapatkan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Nah, dalam model ini siswa itu saling membantu, berdiskusi, tanya jawab, dan bertukar ide. Nah, biasanya kelompok ini terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga siswa dapat saling melengkapi dalam proses belajar. Misalnya ada yang tidak mengetahui, belum memahami konsep perkalian dan dilengkapi dengan yang tahu, yang lebih paham dengan konsep perkalian. Nah, gitu. Berarti kooperatif ini emang dia tuh berkelompok gitu ya? Ya, berkelompok gitu. Berarti sama dengan kita observasi kemarin. Kita tuh mengelompokkan yang bisa dengan yang tidak bisa. Jadi itu tuh betul-betul untuk memicu yang tidak bisa menjadi bisa. Tapi belum tentu bisa, dalam artian bisa tuh langsung bisa. Tapi kayak paling tidak dia tuh punya motivasi untuk kawan aku ini bisa, aku nggak bisa gitu kan. Terus
Nah, contoh penerapan di sekolah dasar yaitu misalnya nih dalam belajar bahasa Indonesia di kelas 4 dengan materi cerita rakyat. Nah, yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok itu membaca satu cerita rakyat. Terus siswa diskusi untuk menemukan tokoh, latar, dan pesan moral cerita. Kemudian kelompok menuliskan hasil diskusi. Yang kelima, perwakilan kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, di dalam diskusi tadi kan pasti kan ada yang kurang tahu kayak gimana cara dapatin ide pokok dalam paragraf, gimana tahu ini tokoh yang utama, misalnya tokoh utama itu kan paling dominan dari cerita ya kan. Nah, tokoh pendukung tuh yang yang sesekali ada di cerita. Nah, jadi yang dengan adanya yang siswa yang lebih paham dengan materi ide pokok tuh yang bahasa Indonesia tuh, jadi yang tidak tahu ini tahu gini ya caranya dapatin itu, dapatin siapa sih tokoh ini siapa nih, nah gitu. Nah terus tuh yaitu melalui kegiatan ini siswa belajar bekerja sama, berdiskusi dan menghargai pendapat teman. Ya, menghargai pendapat teman ya guys. Nah, terus kelebihan cooperative learning yaitu meningkatkan kerjasama antar siswa. Siswa belajar saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, yang kedua, melatih kemampuan komunikasi. Siswa belajar menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat teman, dan menghargai pendapat orang lain. Ketiga, meningkatkan pemahaman materi. Siswa dapat saling menjelaskan, yaitu menjelaskan. Misalnya nih, Ibrahim tak lebih paham tentang matematika, menjelaskan ke kami yang kurang memahami matematika. Nah, tuh. Terus yang keempat, menumbuhkan sikap sosial dan toleransi, karena siswa berasal dari kemampuan dan latar belakang berbeda. Nah, terakhir membuat belajar lebih aktif, karena siswa tidak hanya mendengarkan guru, tetapi ikut terlibat dalam kegiatan belajar. Nah, setelah kelebihan pasti ada kekurangan kan. Nah, yang pertama, tidak semua siswa aktif dalam kelompok. Terkadang hanya beberapa siswa yang bekerja sama, sementara yang lain pasif. Nah, aku boleh nanya boleh. Nah, kemarin kan kita pas Zoom ditanyain, kalau misalnya dalam sekelompok, ini kan pengelompokan nih, yang bisa dengan yang tidak bisa. Kalau misalnya ada nih satu di dalam sekelompok tuh kayak ya udah, karena dia merasa dia bisa dan juga kayak kurang percayanya kepada teman-teman yang kurang bisa, dia pasti ya udah aku kerjain semuanya, yang lain dia tinggal duduk manis. Menurut kau gimana? Dia gimana Gimana komunikasi? Iya, aku nggak percaya kayak ya udah aku semua yang ngerjain. Dia tidak percaya kalau ini yang ngerjain. Jadi betul-betul dia yang ngerjain, tapi semua namanya tetap diisi kayak ya udah kita sama-sama nulis namanya tetap sama gitu. Nah, kalau menurut aku sih pertama komunikasi ya, terus ke komunikasi ada kayak misal karena udah dapat tugas nih, harusnya yang langsung mungkin pembagian materi atau pembagian tugas, misal si ini atau kemudian komunikasi, kedua inisiatif betul. Terakhir itu sih. Apalagi koordinasi dengan gurunya juga. Iya sih. Guru tuh harus paham kayak siswanya nih kayak bisa dibilang itu tuh egois aja. Egois kan. Terus kayak ini egois. Gimana sih cara mengakalinya gitu. Nah, guru tuh juga harus ikut gitu. Biarpun itu tuh kelompok mereka, tapi paling enggak guru tuh ada kayak ngasih jangan kayak semuanya harus bisa ngerjain. Atau kalau enggak, kalaupun bisa, guru tuh nengok potensi-potensi. Misalnya, coba kamu di bagian ini, kamu di bagian ini. Jadi semuanya ikut andil. Iya. Kayak misal tugas drama sih, kayak misalnya ada bikin naskah, ada yang bikin properti, terus kayak gitu. Mau udah mau semuanya ikut andil. Bisa harus ikut andil. Terus kekurangan yang kedua itu memerlukan waktu yang lebih lama. Ya, sama seperti inquiry dan PJBL, karena proses diskusi kelompok biasanya membutuhkan waktu yang cukup banyak. Nah, terus kelas bisa menjadi lebih ramai. Diskusi kelompok dapat menimbulkan kebisingan jika tidak dikelola dengan baik. Ya, betul. Ya. Terus yang keempat, kesulitan dalam menilai individu. Guru terkadang sulit mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Ya, benar. Karena tertutupi kadang sama yang tadi yang kau bilang. Jadi kadang kan
per kelompok dalam kelas itu kan banyak kelompok 1, 2, 3, 4. Dan mungkin semuanya kita nengok kayak ini tuh betul-betul Iya. aktif, ini yang nggak aktif. Jadi semuanya itu tuh biasanya dihitungnya dalam Per kelompok. hasil kelompoknya Iya, aja, ya kan? iya, jadi kayak Dalam misalnya, hasil kelompok. misalnya nih, Intan jawab Iya. dari Bu Saura, pasti yang dinilai tuh kelompok, bukan Intan Iya. doang. Oh iya, berarti Kayak kayak tugas kelompok. iya, kelompok ini bagus, padahal ada yang nggak bagusnya, minsal. Oke, yang terakhir, kemungkinan ketergantungan pada siswa yang lebih pintar. Yang aku bilang tadi kan. Ya, siswa yang lebih mampu seringkali menjadi pusat pekerjaan kelompok. Jadi dia selalu diandalkan gitu kan. Terus, dah, apa lagi? Dan yang discovery learning, aku jelaskan penjelasannya Mbak ya. Discovery learning itu adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep pengetahuan melalui proses belajar. Ini bukannya sama dengan inquiry? Inquiry ya. Iya kan? Cuman kemarin Beda ada dan menjelaskan inquiry itu dia kayak cara dipakai. Ya. Ya. Kayak lebih ke ini nggak sih, discovery nggak sih asli itu dari itu Ya. Dalam metode ini, guru tidak langsung memberikan jawaban atau penjelasan yang lengkap, tetapi memberikan stimulus dalam permasalahan, sehingga siswa mendorong mencari solusi dan menemukan konsep pembelajaran. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, guru memberikan beberapa contoh bentuk bangun data. Kemudian, siswa diminta untuk mengelompokkan, menemukan ciri-ciri dari sampel tersebut. Enak nih. itu dah sudah duduk itu dah sudah oh nggak jadi Discovery learning itu melalui proses pengamatan, pendidikan, atau pemecahan masalah. pakai lagi sebut Berarti yang sama ya, bisa dengan based learning, soalnya juga ada pemecahan masalah. Kalau based learning tuh biasanya dia tuh pakai kasus. Iya, pakai kasus. Dalam model ini, guru tuh tidak langsung memberikan penjelasan yang sudah dijelaskan kan. Nah, tujuannya itu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis siswa. Nah, kalau misalnya dia tuh dijelaskan secara lengkap, pastinya siswa itu tidak akan mau aktif lagi karena dia tuh sudah menemukan jawaban-jawaban dari materinya tadi. Nah, jadi dengan discovery learning ini tentunya bakal mengembangkan kemampuan berpikirnya. Mereka tuh bakal berpikir bagaimana sih sebenarnya dan kayak apa sih konsep sebenarnya dari materi itu gitu. Jadi kayak memang bagus discovery learning. Terus melatih siswa mencari dan menemukan pengetahuannya sendiri. Nah, karena tidak dijelaskan secara utuh atau secara lengkap, pastinya siswa tuh mau dan mau harus mencari pengertian. Bahkan kita kuliah pun sering kan, kayak cuma dijelaskan dikit atau dikasih poin-poin. Nanti materi-materi apa sih maksud dari itu tuh bakal kita cari sendiri, ya kan? Kita tuh cuma diberikan judul ataupun rumus masalah. Sedangkan penjelasan-penjelasannya itu kita nyari sendiri. Terus ada meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin karena dia nyari sendiri itu tuh secara dalam langsung kita tuh bakal aktif gitu, kayak mau mencari, mau bertanya. Terus ada ciri-ciri dari discovery learning. Nah, yang pertama tuh siswa aktif dalam proses pembelajaran. Ini discovery learning tuh kita pakai pas pembelajaran Pak Erwin. Ya lah, kita cuma diberikan judul, nanti dia bakal menjelaskan potongan per potongan, ditanyain, jawab. Ya. Itu aktif kan? Mau udah mau kita aktif kan? Mau udah mau, bukan tidak mau tapi mau udah mau harus. Karena kalau enggak itu berpengaruh dan nilai kita. Itu kalau kita sebagai mahasiswa punya kesadaran. Nah, seharusnya anak SD itu juga seperti itu. Cuman kadang anak SD itu ada yang kayak malas, untuk apa sih kita nyari gitu. Ya sudah harus itu deh. Gitu. Terus juga ada pembelajaran itu berpusat pada siswa. Karena penjelasan dari guru itu cuma kayak
sekedar gitu. Jadi memang betul-betul semuanya tuh dari siswa, kayak pemahamannya itu dari siswa, bukan pemahaman, konsep yang dicari siswa melalui bertanya, melalui apa biasanya konsep mereka cari itu pastinya melalui digital kayak di HP. Jadi dia tuh bertanya begitu, atau nggak mungkin SD baca jurnal kan? Kemungkinannya tuh ya GPT, kalau GPT Gemini, atau dia FOMO dengan dolar, bisa dia Cici, iya branding, iya bisa jadi dia FOMO dengan dolar. dolar juga ada. Iya kan keluar terus iklan gitu kan. Terus guru tuh berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Jadi dia tuh bukan pusatnya yang di depan, tapi sebagai fasilitatornya gitu. Terus juga ada langkah-langkah discovery learning. Langkah-langkah yang pertamanya itu adalah simulation atau pemberian rancangan dari guru. Bisa jadi ini tuh umpan balik dari gurunya. Guru itu memberikan pertanyaan atau gambar atau masalah. Selanjutnya ada problem statement atau identifikasi masalah. Nah, siswa itu diminta setelah guru memberikan pertanyaan atau umpan balik kepada murid tadi, siswa itu bakal disuruh mengidentifikasi masalahnya tadi. Terus ada data collection. Terus setelah mengidentifikasi masalah tadi, mereka tuh disuruh untuk mengumpulkan informasi, membaca atau diskusi. Bisa jadi mereka tuh bakal lancar di dunia internet atau cari apa gitu dari materinya. Terus ada data processing atau pengelolaan data. Informasi yang dikelola itu nantinya bakal dianalisis gitu oleh siswanya. Terus ada verification atau pembuktian. Siswa itu bisa evaluasi mereka. Terus generalization atau menarik kesimpulan. Kalau discovery learning tuh pasti ada namanya kesimpulan dari pembelajaran semuanya tuh bakal disimpulkan. Contoh dari discovery learning, misalnya dalam pembelajaran matematika tuh guru memberikan gambar bangun datar seperti persegi panjang dan segitiga. Terus kita minta dari muridnya mengamati terlebih dahulu, terus dari bentuk, jumlah, sisi, dan dari setiap bangunan gitu. Terus setelah itu siswa itu disuruh menemukan ciri-ciri dari masing-masing bangun datar. Misalnya segitiga itu rusuknya ada berapa, terus sisinya berapa, ya rusuk segitiga harus ya? apa namanya lupa? Yang garis tengah? Iya garis. Diagonal. Itu kalau segitu ya. Nah, contoh lain pada IPA, mahasiswa itu mengamati perubahan wujud air untuk memahami konsep mencair atau membeku. Terus ada kelebihan dari discovery learning. Yang pertama, pastinya membuat siswa itu lebih aktif karena pembelajaran itu bukan fokusnya pada guru tadi. Karena guru itu cuma sekedar memberikan umpan balik, bukan menjelaskan secara utuh seperti yang saya bilang tadi. Terus ada melatih kemampuan berpikir kritis dan analitik. Nah, mungkin karena dia tuh mencari dari pengamatan atau membaca, bisa jadi menarik kesimpulan pun itu tuh pastinya membutuhkan pikiran kritis gitu. Hal apa yang paling cocok untuk menjadikan kesimpulan gitu. Terus membantu siswa memahami konsep karena menemukan sendiri. Nah, yang terakhir ada menemukan rasa ingin tahu karena terbatasnya pengetahuan materi yang diberikan guru, jadi mau dan mau mereka tuh harus mencari tahu gitu. Nah, selanjutnya best problem based learning ini kan. Terus ada ini discovery, diferensiasi. Apa tadi? Diferensiasi. Tadi kan kita ngebahas BJBL, inquiry, discovery, kooperatif. Nah, sekarang kan kita ke berdiferensiasi. Nah, di mana itu adalah pendekatan pembelajarannya yang sesuai dengan proses belajar dengan kebutuhan, kemampuan, minat dan gaya belajar
siswa yang kita ketahui itu kan berbeda-beda. Nah, pendekatan ini digunakan itu karena suatu kelas itu biasanya kan seperti yang kita bahas tadi kan, kemampuan siswa itu kan berbeda-beda ya kan. Betul. Jadi guru itu perlu memberikan pembelajaran yang lebih mengakomodasikan kayak gitu perbedaan tersebut agar semua siswa itu dapat belajar secara optimal. Sama seperti yang dibilang Lena tadi, supaya tidak ada yang kayak hanya mengerjakan siswa pintar yang mengerjakan tugas kayak gitu. Terus dalam pembelajaran ini juga guru itu memberikan perlakuan itu yang sama kepada semua siswa, bukan hanya kepada siswa yang pintar saja atau siswa yang bisa saja gitu. Justru harus lebih fokus ke yang belum paham. Jadi seperti yang dibilang Lena, harus fokus ke yang lebih belum paham kayak gitu. Nah, yang dimana gitu kita harus menyesuaikan juga dengan materinya, proses pembelajarannya, ataupun apa hasil tugas itu nanti sesuai dengan kondisi siswa itu. Nah, dengan cara ini siswa yang memiliki kemampuan tinggi itu bisa tetap berkembang, dan juga siswa yang memerlukan bantuan itu tetap dapat mengikuti pembelajaran itu dengan baik kayak gitu. Nah, terus ada pun ciri-cirinya itu seperti ada kita mengakui adanya perbedaan kemampuan atau kebutuhan siswanya. Pembelajaran itu berpusat pada siswa. Guru itu memberikan variasi dalam menjelaskan kegiatan belajar atau tugas gitu, atau menjelaskan materi. Guru itu harus mencari bagaimana variasi kita dalam menjelaskan materi itu agar siswa itu dapat lebih cepat memahaminya gitu. Nah, siswa itu juga harus dapat belajar dengan cara yang berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka, dan juga bertujuan untuk membantu semua siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, adapun jenis-jenis pembelajarannya itu ada yang pertama itu diferensiasi konten, ya, dimana penyesuaian materi yang dipelajari oleh siswa. Diferensiasi proses itu penyesuaian cara atau aktivitas belajar mereka, dan diferensiasi produk itu penyesuaian bentuk hasil tugas mereka atau karya siswa mereka. Nah, contohnya itu ada seperti misalnya nih pada pembelajaran bahasa Indonesia, mungkin juga dulu kita sering disuruh oleh guru kita itu membuat cerpen, kalau cerita pendek ya kan. Ya. Nah, jadi guru itu dapat memberikan pilihan kepada siswa, apakah mereka membuat cerita itu dalam bentuk tulisan atau gambar cerita, atau ada yang menjelaskan itu secara lisan. Kan seperti yang kita ketahui kan tidak semua siswa itu dapat menjelaskan secara lisan kan, karena mungkin keterbatasan komunikasi mereka, ketidakpercayaan diri mereka kayak gitu. Nah, jadi dengan cara ini siswa itu dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka kayak gitu, dan juga minat mereka. Nah, jadi menurut saya nih ya, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini membantu itu menciptakan pembelajaran itu lebih adil dan juga efektif. Jadi memberikan kesempatan untuk kepada seluruh siswa kayak gitu untuk belajar sesuai dengan potensi mereka. Mungkin ada yang mau menambahi kelebihan dan kekurangannya? Silahkan Nah, jadi kelebihan dan kekurangan pembelajaran berdiferensiasi ini, yang pertama itu kelebihannya mengakomodasi perbedaan kemampuan siswanya. Jadi pembelajaran itu disesuaikan, tadi seperti yang Ibu bilang, menyesuaikan dengan kemampuan, minat, dan juga kebutuhan siswa. Jadi siswa itu dapat belajar dengan lebih optimal. Dan yang kedua itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, karena pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, jadi siswa itu lebih tertarik dan juga semangat dalam belajar. Yang ketiga, membantu perkembangan potensi siswa. Jadi setiap siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa merasa tertinggal atau terlalu muda. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif. Jadi semua siswa itu mendapatkan kesempatan belajar yang sama meskipun memiliki kemampuan yang berbeda. Terus yang kelima, meningkatkan keaktifan dan kemandirian belajar. Jadi siswa dapat memilih cara belajar atau bentuk tugas yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, itu tadi adalah kelebihannya. Nah, sekarang adalah kekurangan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, membutuhkan persiapan yang lebih matang. Nah, guru itu perlu merancang berbagai kegiatan, materi atau juga tugas yang berbeda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Terus yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih banyak.
Nah, karena ada variasi kegiatan pembelajaran, jadi proses pembelajaran itu bisa memerlukan waktu yang lebih lama. Terus yang ketiga, pengelolaan kelas lebih menantang. Nah, jadi guru harus mampu mengatur kelas itu dengan baik, karena siswa kan mungkin melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Terus yang keempat, memerlukan pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa. Jadi guru harus mengetahui kemampuan siswa itu apa, minatnya apa, dan juga gaya belajar agar diferensiasi dapat dilakukan dengan tepat. Nah, terus yang kelima, melakukan memerlukan kreativitas guru. Jadi guru tuh harus lebih kreatif dalam merancang metode, media, dan juga tugas agar pembelajaran yang dilakukan itu tetap efektif dan juga menarik. Nah, jadi secara keseluruhan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat banyak manfaatnya untuk mengakomodasi keberagaman siswa, tetapi juga membutuhkan perencanaan dan juga waktu serta pengelolaan kelas yang baik dari guru agar dapat berjalan dengan efektif. Terus pemilihan model berbasis konteks. Kalau bisa. Nih, Aku ya. jadi baca dulu. Masih beda. Menjelaskan sedikit. Kayak yang terakhir, pemilihan model berbasis konteks. Nah, guru tidak boleh memilih model pembelajaran secara sembarangan, tapi harus menyesuaikan dengan konteks. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu yang pertama, karakteristik siswa, misalnya kemampuan, minat, dan gaya belajar. Ya, seperti yang kita ketahui, karakteristik siswa itu berbeda ya kan. Nah, jadi harus Sesuai, ya betul. Bisa dia jadi- menyesuaikan ini bisa jadi kayak minat dia tuh lebih ke kayak dia tuh nggak bisa duduk diam. maunya di luar di kita di luar itu. Enggak, kita bisa jadi pakai itu PJBL. Bisa jadi kita pakai PJBL ataupun kita yang apa tadi yang berkelompok, jelasin tadi. Kooperatif, ya. Terus tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apakah ingin melatih berpikir kritis, kerjasama, atau saling itu. Nah, yang ketiga, materi pelajaran. Tidak semua materi cocok dengan semua model. Yang keempat, kondisi kelas dan fasilitas. Misalnya jumlah siswa, waktu belajar, dan media yang tersedia. Nah, contohnya yaitu jika ingin melatih kerjasama, cocok menggunakan kooperatif. Nah, jika ingin melatih untuk siswa menemukan konsep yang tepat, itu cocok menggunakan discovery atau inquiry. Yang ketiga, jika ingin menghasilkan produk nyata, bisa menggunakan PJBL. Udah. Silakan. Kesimpulan kalau seharusnya kalau aku udah hujan nih langsung lihat jadinya Nah, jadi yang dibahas terakhir tadi pemilihan model berbasis konteks. Jadi kita tuh menyesuaikan dengan kondisi kelas, karakteristik dia gitu kan, mana yang lebih cocok, mana yang mempertimbangkan lah pokoknya. Jadi kayak kadang tuh dia tuh cocok, cuma sarana dan prasarana dia tuh udah cocok di kelas ya. Jadi guru tuh juga tetap harus berpikir keras gimana caranya biar penyampaian materinya tuh bagus. Terus betul kata Liana tadi, kita tuh dalam pembelajaran itu tuh mau fokusnya kemana? Apakah mau lebih ke melatih kolaborasinya atau ke kritisnya? Jadi kayak menyesuaikan lagi dengan metode strategi pembelajarannya tadi gitu. Model pembelajaran seperti PJBL itu kooperatif discovery dan itu merupakan strategi penting dalam pembelajaran di sekolah dasar. Guru perlu memilih model yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pastinya, karena memang kalau sebelum pembelajaran harus ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nggak tahu nanti bagaimana menjalankan kelas. Jadi kalau misalnya tujuan suatu model itu pembelajaran
muka pakai ketiga rumit kan? Ya banget. Nah, enaknya kalau pakai PJBL tuh IPA. Iya. LPS. Ya IPA. Lupa sih lebih itu. Iya IPA. Itu apa sih namanya yang mulak tuh? Yang seni budaya. Ya seni budaya. Seni budaya apa IPA ya? Bahasa Indonesia bisa jadi. Lo tahu kan? Jadi gue kalian nyuruh. Muridnya bikin makalah. Ya. Dengan iya nggak ada ya sih SD bikin makalah. Bikin apa? Pantun. Kalau SD kita biasanya bikin pantun puisi. Terus kondisi kelasnya pasti juga kayak memadai setidaknya gitu sehingga persebaya tuh jadi udah efektif dan bermakna, maksudnya bermakna, berkesadaran dan juga kalau bisa ya apapun itu metode, strategi dan apa tadi model strateginya harus ada 3 ini makna, kesadaran dan pas dan itu begini. Kita sebagai guru juga harus 3 Oh ya, 3S cerdas, menyenangkan dan cepat menggerakkan. Jelaskan kembali apa super cerdas. Super cerdas adalah guru yang bisa menjelaskan satu materi dengan 10 langkah jawaban dengan jawaban satu pertanyaan dan 10 jawaban. Terus memiliki IQ yang misalnya orang 100. Kalau bisa dia tuh 1000. Terus super menyenangkan. Super. Dia tuh harus bisa membawa kelas itu dalam keadaan yang kayak menyenangkan, bukan membuat kita tuh takut gitu dengan pembelajaran. Kayak kadang kita tuh menghindari satu mata pelajaran karena takut, padahal nggak. Iya. Jadi itu gurunya gagal karena dia tidak bisa menjadi guru jadi menyenangkan dia. Jujur aku suka pelajaran dia offline. Terus yang terakhir baru super apa tadi belum? Super mempesona. Iya. Super mempesona artiannya kita sebagai guru tuh juga harus rapi karena kayak harus rapi bersih biar kita udah